selamat datang di Greenlight Diesel Modul Channel. Nah, hari ini kita bersama Honda Brio. Honda Brio ini sudah dipasangi modul dan kita akan baca bersama bagaimana perubahannya melalui OBD2. Nah, alatnya seperti ini, OBD2 ya, alatnya seperti ini. Sangat murah, di pasaran banyak, tapi cukup berguna, banyak manfaatnya. Kalau untuk mendiagnosis secara pribadi sebelum berangkat ke bengkel, mungkin ada kerusakan, kita bisa diagnosis. Nah, kita akan bahas nanti lain waktu. Sekarang kita bahas dulu data yang kita dapat setelah menggunakan modul pengapian twin LED dan sebelum menggunakan. Nah, apakah ada perubahannya? Nah, nanti kita lihat bersama perubahannya. Sudah dipasang ya, sudah dimasang. Nah, sekarang kita akan tes. Sekarang akan tes dengan menggunakan ini. Kita akan lihat hasilnya dengan menggunakan modul dan tidak. RPM jalan. Kita coba dulu ya. Oke. Kita lihat tanpa digas ya, ini sudah jalan. Belok. Ini jalan turun bisa dilihat ya. Oh sorry, jalan turun. Sekarang kita lihat lagi OBD nya. OBD nya oke, jalan turun ya. Oke, kita akan putar balik. Nah, sekarang kita akan nanjak. Perhatikan posisi D, nanjak. Loadnya di 40 kurang, posisi RPM 1609. Ini ada AC nyala on, berarti loadnya naik dikit. Nah, bukaan throttle-nya masih sama. Tanjakan curam, masuk ke tanjakan curam. Wah, semakin berat. Nah, AC nyala 50. Oke, datar kembali. Datar. Kalau di datar 30 sampai 40 ya kalau AC nyala. Oke. Sekarang kita bedakan kalau tidak pakai modul. Kalau tidak pakai modul, modulnya saya lepas dulu. Oke. Kita pause dulu. Oke, sudah dilepas. Sekarang kita coba jalan dengan posisi yang sama. Oke.
Kita searching ke OBD-nya dulu ya. Tepasin dulu OBD-nya. Oke. Ini masih pakai AC. Kita tes jalan. Wow, angkatan pertama sudah tinggi loadnya. 50. 50 pergi ke 30. Saya cepat aja ya. Oke, sebentar. Kita cari rute yang tadi. Rute yang sama. Cari rute yang sama. Rute yang sama. Sekarang jalannya turun. Nah, oke, pemirsa bisa lihat jalan yang tadi ya, sama jalannya turun. Kita kembali ke OBD sebentar. Kita lihat OBD nya. Oke, masih sama. Oke, putar balik dulu. Bentar. Oke. Ya, ini tanpa modul ya. Jalannya naik nih. Tanpa modul jalannya naik dengan posisi jalan yang sama. AC nyala. AC nyala. AC putus. Nyala lagi AC. Nah, ada orang nyebrang. Oh, tinggi. Nah, sudah sampai kita. Sekarang kita pulang dulu. Oke. Oke, hasilnya nanti kita lihat sama-sama ya. Hasilnya kita lihat sama-sama. Dan memang ini benar, masih ada suara saya ini. Saya matikan semua udah. Kita buka mesinnya. Benar-benar tanpa modul. Kita buka. Ya, belum dipasang modulnya. Oke. Ya. Jadi setelah kita baca tadi datanya ya, terlihat perbedaan yang signifikan yang kita baca melalui OBD 2. Sekali lagi alatnya seperti ini, hanya kecil saja alatnya, tidak perlu besar dan tidak perlu mahal. Jadi kecil aja dan murah, banyak sekali di pasaran, kita bisa gunakan dan banyak sekali manfaatnya. Nah, setelah kita baca tadi, antara sebelum dan sesudah menggunakan terjadi perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah kita bisa baca dari bacaan yang diterima dari map sensor, yaitu load. Load ya, tulisannya load. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. Nah, load ini, kalau load semakin tinggi, apa yang terjadi? Load semakin tinggi, maka BBM atau bahan bakar semakin banyak. Nah, load semakin rendah, maka BBM semakin sedikit pula. Nah, load ini adalah bacaan dari, sekali lagi, dari map sensor ya, kevakuman yang dibaca. Jadi kalau kevakumannya rendah, loadnya tinggi.
Kenapa bisa seperti itu? Karena throttle body membuka. Kalau throttle body membuka banyak, semakin rendah pula untuk vakum. Jadi loadnya semakin tinggi. Ya, sekali lagi itu efeknya menggunakan twinlet ignition module. Jadi tidak usah buka gas dalam-dalam, sudah dapat tenaga. Akhirnya di penghematan juga. Walaupun ya secara ini sudah injeksi, jadi perbandingannya tetap ideal. Tapi kecepatan berpikir dari ECO itulah yang membuat mobil ini semakin gesit. Otomatis kalau sudah gesit, ya semakin irit karena tidak usah buka throttle body, sudah dapat tenaga. Tidak usah buka lebar-lebar. Jadi seperti tadi perbandingannya. Begitu menggunakan twinlet ignition module, loadnya semakin rendah, dan sebelum menggunakan loadnya tinggi. Dengan kata lain, menggunakan ignition module, twinlet ignition module, tidak usah injek gas dalam-dalam dengan kecepatan yang sama. Tadi uji cobanya ditanjakan dengan rute yang sama, tanjakan ya kurang lebih 30 derajat ya, tanjakannya lumayan tinggi, RPM yang hampir sama ya, kurang lebih sama, hanya selisih sedikit aja, tapi loadnya sudah beda jauh. Ambil kesimpulan bahwa menggunakan twinlet ignition module di mobil injeksi ini, yang contohnya saja Honda Brio, benar-benar berfungsi dengan baik ya. Jadi memang berfungsi twinlet ignition module, dan kami uji coba seperti ini karena kita ajak teman-teman untuk melihat sendiri perubahan yang terjadi. Terima kasih kesetiaannya dalam menggunakan twinlet ignition module di mobil Anda. Dan bagi yang belum, bagi yang mau coba, silakan. Tidak ada buruknya dicoba, karena hasilnya pasti akan lebih mantap lagi. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.